bagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Summa zakara asani biqali wa imma istinadan fasyirkun khafi. Jadi kalau kita ini ketergantungan kepada kausalita, sebab musabab, umpamanya sirma pengen sugi zaman ngapain bakal pengen sugi kudu menggawe, ya kan gitu. Sirma pengen pinter aja beli belajar yang lamun nerannya, ya beli mungkin dong pinter beli belajar mah. Artinya bahwa proses sebab ketika diyakini bahwa tidak mungkin akan terjadi kecuali melalui sebab itu, dalam keyakinan itu menjadi kemusyrikan yang nyata, bukan tidak mungkin. Tetap pada akhirnya kita meyakini yang ngasih rezeki itu adalah Allah, bukan usahamu, tetapi yang memang harus melalui usaha. Itu kemusyrikannya khafi, kemusyrikan yang tersembunyi. Tetapi kalau kita meyakini bahwa sebabnya saya kaya adalah karena saya bekerja keras dengan tidak mengakui sebagai rezeki dari Allah, ya musyrik jelas semua. Jadi ya ini sepertinya kan terjadi pada diri kita. Sembayang mas sembayang, tapi Tuhannya kan yang tidak berdaya, yang tidak mampu berbuat apapun kecuali harus melalui sebab. Jadi Tuhan yang terbatas, yang tidak punya kekuasaan mutlak. Sama kan dengan Tuhan kita itu? Ya beda. Tuhan kita kan yang mutlak, yang apa saja bisa dan tanpa sebab. Sebab dia adalah prima causa. Itu barusan saja tadi sore ada laporan bahwa ya intinya mah alhamdulillah yang tadinya divonis oleh dokter kena leukemia, kanker darah, paling bisa bertahan 3 bulan lagi juga mati gitu kata dokternya. Saya bilang memangnya dokter tahu umur orang? Yang menentukan mati dan hidup hanya Allah kok. Dan ternyata saya kasih doa, baca ini, rupanya mungkin dia mantep lah gitu. Datang laporan sudah sedang hamil nggak mati ya. Artinya kan seperti itu, kita harus meyakini bahwa kalau kita minta sama Allah itu jangan kayak minta kepada seseorang yang dalam keterbatasannya. Anda bisa minta sama saya, tapi Anda terpaksa mikir, lah saya minta uang 1 miliar sama Buya, Buyanya dari mana? Kan wajar. Kalau minta sama Allah masih langsung bertanya Allah dari mana? Anda ingin jadi pegawai negeri, minta sama saya, Anda kan bertanya berapa uang saya siapkan, nanti bagaimana caranya Buya memperjuangkan saya jadi pegawai negeri, apakah harus perlu suap, apakah perlu relasi segala macam. Ya itu wajar. Kalau sama Allah ya tinggal minta aja, kau jangan ngatur. Paham saya ngomong nih? Ya itu kan. Ya usul mah tambah sering tambah senang aja loh gitu. Kalau manusia diminta sekali, memang kalau manusia itulah manusia. Gus pintu kah antum bah.
Ya kalau Allah kalau diminta semakin sini semakin sayang dong, berarti dia ada makanya. Yang terus nggak kasih sayang. Ya tidak, ya enggak, malah justru semakin banyak kita berdoa, semakin dekat dengan Allah, semakin disayang. Iya, kita kan tergantung kepada sebab. Kita ini umumnya kan tergantung pada sebab. Dalane priben carane modele sindi. Kalau gitu kita mau merumuskan dulu lah. Allah itu musabbibul asbab. Dia adalah prima causa. Ketika dia ingin membuat apa saja, maka hanya tinggal mengatakan jadilah. Tidak dari sesuatu yang tadinya sudah ada, tetapi dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadilah, maka dia jadi. Wa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak terikat dengan aturan apapun dan tidak dituntut dengan alasan apapun. Kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kita tunduk dengan hukum kausalita. Kita yang tunduk. Kalau pengen kenyang ya makan dulu dong, masa nggak makan kenyang? Kalau pengen sehat ya berobat dong. Kalau pengen kaya ya usaha. Lah iya, tetapi itu pun tidak selalu. Ketika sebab itu, musabab itu kita lakukan lalu bernatijah yang sama, bakal pengen pintar yang ngajarin wakal. Nah, setelah orang itu bekerja dengan belajar, rajin belajar, lalu pasti pintar enggak? Setelah orang itu berobat menghabiskan uang miliaran terus sembuh enggak? Pasti enggak. Jadi antara sebab dan akibat itu tidak selalu menunjukkan hal yang pasti, terkecuali kalau memang hubungannya memang sifatnya rasional. Orang itu kalau kepalanya dipenggal ya mati. Ada nggak yang kepalanya dipenggal nggak mati? Nah, itu kan ya. Begini, ini kadang-kadang nggak Pak, malam ini kita ngaji nggak perlu banyak baca, tapi penting paham. Ini kalau persoalannya menyangkut keseharian kita. Orang itu kaya, dia mengatakan ya ini hasil kerja keras saya, 20 tahun saya berjuang. Ya, endas tadi sikil tadi endas, awan tadi bengi tadi awan, banting tulang beras keringat. Ya, sebagai sebab dia menjadi kaya. Apakah dia ini meyakini bahwa kalau saya tidak bekerja keras saya tidak akan kaya? Apakah dia itu meyakininya i'tiqadan bahwa sebabnya saya kaya karena saya bekerja keras? Ini menjadi sebab utama saya kaya karena bekerja keras. Dengan meyakini seperti ini, musyrik yang jelas, syirkun jali. Di sini meniadakan Tuhan. Yang membuat dia kaya adalah kerja keras dia. Itu persoalannya. Tapi kalau dia mengatakan saya begini ya, perantaraannya ya sebab yang ini saya rajin bekerja siang malam banting tulang hidup menghemat. Sekalipun demikian, ini hanya sebagai prosedur formal saja. Hakikatnya dia masih meyakini kan gitu. Masih meyakini bahwa tetap rezeki dari Allah juga. Nah, ini tidak ada kemusyrikan sama sekali. Tapi kalau istinadan masih ada, kalau tidak demikian ya sulit terjadinya. Nah, ini sudah kemusyrikan yang sembunyi, syirk khafi ini.
sangat kecil sekali. Jangan sampai kita beragama bertahun-tahun, kita artinya ya sembahyang, ya puasa, ya kaji segala macam, tapi akidatan kita menjadi kemusyrikan yang tidak sadar. Ya kenapa demikian? Karena sementara kita tuh yang kita pengen musyrik hanya dalam bentuk tempekong, berhala. Padahal berhala itu, orang yang menyembah berhala sendiri juga dia tidak yakin itu Tuhan, itu hanya sebagai perantara aja kok. Berhala itu ada dalam diri kita sendiri, yang meyakini bahwa yang menentukan bukan Tuhan, tapi sesuatu sebab ini yang menentukan. Dan lebih jahat lagi, dia sudah lebih hebat dari Tuhan. Kalau Fir'aun hanya mengatas sebagai Tuhan, dia mengklaim sebagai Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya merasakan banyak orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan. Ya kalau tanpa saya nggak mungkin mesti dia jadi cincang, mesti dijadikan karena saya menjual dia 5 hektar tanah saya kan begitu bilangnya dengan gagahnya. Pernah nggak ada orang ngomong begitu? Ya artinya sekalipun Allah ada, kalau dia nggak ada kan nggak bakal jadi. Yang menentukan jadi siapa jadi? Bukan Allah, bukan. Ini kan ucapan sehari-hari kan seperti itu. Memang iya, ada orang menyumbang jumlah besar 500 juta sendirian. Orang sedesa hanya 100 juta, dia 500 juta. Ia hebat, dermawan, ya itu. Tetapi kalau ketika kita juga mengiyakan doh, lawan langkah sampean mah durung tentu kan gitu kan gitu. Kalau Anda nggak ada, saya tidak yakin bisa ini jadi. Ini ya kan gitu. Lah, siapa dulu? Ini kan perasaan semacam itu, pikiran seperti itu bergelimang di dalam hati kita kok. Makanya berhati-hatilah. Kalau perbuatan dosa kemaksiatan mah terlalu mudah Allah untuk mengampuninya. Tapi duna an yusyraka bihi, kecuali kemusyrikan. Punten, santri saya males, santri saya mencuri sendal saya jewer, dia nangis minta maaf, selesai. Ketika dia tidak mengakui saya sebagai pengasuh, saya usir hari ini juga. Yakin nggak sih? Ini kan persoalannya pengakuan yang penting. Anda ngaku dia Tuhan, dia ngaku, tapi yang bagaimana masih separuh-separuh aja. Tuhan yang terbatas, Tuhan yang terikat dengan sebab, terikat dengan kausalita, bahwa Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa, harus melalui proses ini, harus pakai sebab. Ya sinting. Memangnya Tuhan seperti kamu manusia juga harus pakai sebab. Dia prima kausa. Ini kan logika akidah yang sebetulnya harus matang ya. Ya kenapa? Ya karena kita selama ini beragama itu terfokus pada syariat, bukan kepada akidah.